Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dimanapun kalian berada, semoga kalian masih diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang melimpah, diberi kesehatan dan diberi wawasan dalam berpikir dan tambah jernih dan melogika sejarah-sejarah. Kita masih tetap sejarah ya. Sekarang kita masih berada di Goa Seplawan ini. Kita mau masuk. Ini yang di sebelah saya ini adalah arca atau ini patung ya. Ini melambangkan bahwa di sini dituliskan bahwa ini adalah arca emas Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Jadi ini dilambangkan Dewa Siwa dan Dewi Parwati dengan dua tangan, satu tangan masing-masing saling berpegangan. Jadi itu memang seperti pasangan, sebuah pasangan diikat dengan kati sutro dengan sampul yang disimpulkan di belakang sehingga membentuk seperti kelopak bunga ya. Itu jadi ini adalah arca emas yang ditemukan, yang bobotnya kurang lebih berat 1,6 kg, tinggi 16 cm. Itu diibaratkan itu memegang tangan dan disimpul oleh sebuah kain sutra yang di situ di belakang membentuk kayak jamur ya, kayak jamur. Jadi sedangkan perhiasan Siwa dan Parwati terdiri atas Jata Makuto, Kundolo, Hara, Kayuro, Kahono, Udoro, Bondo, dan Kati Sutro. Perhiasan yang sama dikenakan Parwati. Perbedaan hanya pada pakaian yang dikenakan. Jadi perbedaannya itu hanya karena beliau dewa dan ini Dewi Parwati. Oke sahabat semuanya, kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke guanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita salawatan dulu sambil jalan ke bawah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syaghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syaghili dhalimin bi dhalimin wa arizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke sahabat, kita ditemenin sama sahabat saya yang kemarin ketemu di malam hari itu, namanya Mas Parianto Bagong. Luar biasa. Pas kesini apa ikut Mas tadi? Pas tadi sini mau ngedem katanya. Katanya mau ngedem ya. Betul. Berarti kena air itu Mas. Pas kena air. Oke, kita sama Mas Parianto, Mas Bagong. Karena Mas Parianto sudah di sini, berarti Mas Parianto siap untuk ikut masuk. Siap Mas? Siap. Sepengetahuan Mas Parianto, ini Goa Seplawan itu era kapan Mas? Maksudnya Mas Parianto itu pernah kesini zaman kapan ini Mas? Ya emang dari kecil aku lah. Udah dari kecil?
Suka ke sini. Jalan tapi Mas. Jalan kaki kalau Masya Allah. Oke sahabat, kita sekarang ada di sini Kak. Tapi saya mau sedikit membuka Mas Parianto biar lebih peka lagi angsal Mas. Jadi biar Mas Parianto apa yang ada dirasakan di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit nih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu. Oke. Sekarang Mas Parianto misalkan tangannya mau gerak, kok digerakkan saja ntar nggih Mas. Terus Mas Parianto bisa merasakan apa aja di situ, ntar bisa diaturkan ke publik. Siap nggih. Insyaallah. Bismillah. Oke sahabat, kita sudah mulai masuk ya. Sudah mulai masuk. Di sini di ngendikake ini yang sebelah sana itu ke situs sejarah. Jadi di sana itu terletak situs sejarah atau itu yang ada di situ itu area candinya mungkin. Yang di situ ada yang dinamakan area candi yang di ngendikake memang hanya tinggal puing-puing ya. Tapi kita sekarang langsung ke anunya saja ke masih itu Mas. Kita ke sana dulu aja, Pak. Kita ke sana dulu aja. Ayo Mas Parianto. Wah ini situs candinya ini. Ini situs candinya sama di sana ya Mas. Ini memang sangat tua sekali ini sahabat candinya. Ini terbuat seperti batu karang ya Mas ya. betul. Seperti batu karang. Oke Mas Parianto, coba dirasakan apa yang jenengan rasakan di sini, dan mungkin misalkan ada cerita-cerita dari alam yang lain. Ada pesan nggak dari penjaga itu coba? Memang ada pesan, tapi itu sudah dikasihkan ke kalau di sini sudah di Juru kunci di sini sudah dikasihkan tahu sana. Bawa apa Mas? Pesan sedikit pesannya itu apa Itu sebenarnya? cuma kalau pesan ke sini ya itu seharusnya harus ada pemandu kalau masuk sini. Oh gitu. Harus ada pemandu. Terus kalau nurut itu kok ada, kalau orang wanita haid itu loh, nggak boleh masuk ke gua itu. Oh gitu. Tuh. Jadi sahabat, ini tadi dari Mas Parianto itu kalau masuk itu pakai pemandu izin juru kunci mungkin ya, gitu. Sama kalau haid itu nggak boleh masuk. Berarti kalau wanita yang lagi itu nggak boleh masuk ke dalam gua, mungkin karena bahaya ya Mas ya, berbahaya. Oke Mas, sedikit ke sana Mas. Assalamualaikum. Wah di sini. Nah itu yoninya itu Mas. Oke sahabat, ini yang yoninya nggak ada di sini sahabat. Tapi kita nggak boleh masuk. Ya, betul. Itu yang yoni peraknya itu di situ. Ini kental sekali ini energinya ini. Berarti memang di sini ada peradaban ini. Kalau misalkan ada seperti itu ada peradaban di sini. Betul. Iya. Ada peradaban. Nah di sini kan pasti ada peradaban juga ini. Berarti peninggalan ini menunjukkan bahwa Goa Seplawan itu pernah ada peradaban di sekitar sini, yang notabene itu kalau dilihat dari zoni, kalau dilihat dari sesembahannya itu Dewa Siwa dan Parwati ya Mas Parwati itu Hindu, peradaban Hindu ini.
Batunya seperti tulang ya Mas ya. Iya. Seperti tulang. Apa Mas? Jadi itu lingga yoni ditemukan tanggal 16 September 1979. Dalam kepercayaan Mataram Hindu, lingga adalah perwujudan dari Dewa Siwa. Sedangkan yoni itu perwujudan dari Dewi Parwati. Jadi istilahnya Dewa Siwa itu manjinya di perwujudan dari Dewa Siwa, lingga yoni. Sedangkan yoni perwujudan dari Dewi Parwati. Jadi itu batu yang dua itu, yang satu istilahnya gini itu lingga yoni, yang dimana itu lingga yoni dipercaya bahwa di situ Dewa Siwa itu selalu bersemayam untuk sesembahan. Sedangkan yoni itu perwujudan dari Dewi Parwati, di mana Dewi Parwati itu bersemayam di situ kalau misalkan ada sesembahan. Kalau misalkan tadi kan Mas Parianto lihat yang penjaga di situ ya Mas ya. Sekarang saya mau nyoba nebak ya. Nyoba bener apa enggak gini. Bener apa enggak kalau tadi yang di sana itu modelnya perwujudan di sana itu lelaki, terus pakai serempang putih, terus segini ya Mas, segini iketan putih. Iya. Jadi hampir sama ya. Jadi Mas Parianto tadi melihat di sana itu perwujudan orang lelaki dengan serempang putih seperti orang Hindu itu ya Mas ya, putih terus di sini pakai gini ya, maksudnya nggak pakai belangkon zaman dulu Mas, pakai iketan aja tapi warnanya putih di sini. Jadi mereka penjaga di sini yang setia sekali, sebenarnya nggak cuma satu sebenarnya itu, tapi banyak ya Mas ya. Kalau di situ juga ada penjaganya. Ada ya, ada. Tapi besar ini Mas. Namanya besar. Oke, sahabat, kita langsung menjurus ke goa. Dimana goa ini ada yang ngendikake bahwasannya ada dua jalur penting. Ya, dua jalur penting di mana satu jalur itu ke pantai selatan, yang satu memang ke wilayah gua terdalam yang biasanya orang-orang semedi ya Mas ya. Katanya di dalam gua itu airnya juga bisa pasang surut. Oh ngaten. Iya. Oh gitu. Oke sahabat, kita coba masuk ya.